Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Juika dengan NIM 210404500021, jurusan Psikologi Pendidikan, program studi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kecerdasan emosi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu kecerdasan. Kecerdasan adalah kecakapan untuk menemui situasi-situasi baru atau belajar melakukan dengan tanggapan menyesuaikan diri yang baru. Kita mempunyai dua otak, dua pikiran, dan dua jenis kecerdasan yang berlainan. Kecerdasan rasional dan kecerdasan emosi. Keberhasilan kita dalam kehidupan ditentukan oleh keduanya, tidak hanya dengan IQ, tetapi kecerdasan emosilah yang memegang peranan. Ivan G. Stein dan Heard a Book yang mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai mengetahui perasaan-perasaan yang baik dan buruk, dan bagaimana untuk mendapatkan dari yang buruk itu menjadi baik. Kecerdasan emosional telah diterima dan diakui kegunaannya. Selanjutnya, teori-teori terjadinya emosi. Yang pertama ada teori James Lange Theory. Teori James berpendapat bahwa sebuah peristiwa menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini. Setelah interpretasi dari rangsangan terjadi, seseorang mengalami emosi. Yang kedua, teori Merriam-Ward. Teori Merriam berpendapat bahwa seseorang mengalami rangsangan fisiologis dan emosional pada saat yang sama, tetapi tidak melibatkan peran pikiran atau perilaku lahiriah. Yang ketiga, teori Charter-Shanks. Menurut teori ini, suatu peristiwa pertama menyebabkan seseorang harus mengidentifikasi alasan untuk stimulus ini dan kemudian dia mendapat pengalaman yang disebut emosi. Dan yang keempat, teori Lazarus. Teori Lazarus menyatakan bahwa pikiran harus datang sebelum emosi atau rangsangan. Dengan kata lain, seseorang harus terlebih dahulu berpikir tentang situasi sebelum dia mengalami emosi. Dan yang terakhir, teori facial feedback atau umpan balik wajah. Menurut teori umpan balik wajah, emosi adalah pengalaman perubahan pada otot wajah seseorang. Adapun ciri-ciri kecerdasan emosional yaitu yang pertama, kecerdasan diri, yaitu mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Dan yang kedua, pengaturan diri, yaitu menangani emosi sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Yang ketiga, motivasi, yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif, bertindak efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Yang keempat, empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menimbulkan hubungan saling percaya, dan melaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Yang kelima, keterampilan sosial, yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial. Prinsip-prinsip kecerdasan emosi menurut Maurice J. Elias dan kawan-kawan. Prinsip kecerdasan emosi yaitu sadari perasaan Anda dan orang lain, tunjukkan empati dan pahami orang lain, atur dan atasi dengan positif perilaku emosi dan impulsif, berorientasi pada tujuan dan rencana positif, dan yang terakhir,
Gunakan keterampilan sosial Anda dalam menangani hubungan. Tahap perkembangan emosi. Perkembangan emosi dimulai pada usia dini, ketika anak-anak masuk taman kanak-kanak dan prasekolah. Melalui interaksi mereka dengan orang lain, anak-anak mengembangkan kemampuan sosial dan intelektualnya. Dan selanjutnya dari umur 2 tahun, anak mulai menguji dirinya sendiri dengan batas-batas yang telah terhadap perilaku mereka. Ini adalah standar anak-anak terhadap perilaku yang merupakan cara yang baik untuk memulai proses perkembangan emosional. Selanjutnya pada usia 3 tahun, anak telah semakin terampil mengatur emosinya. Anak sudah mulai paham ketika orang tua mengajar bahwa tidak boleh membanting-banting mainan ketika marah. Selanjutnya pada usia 4-6 tahun, anak-anak juga telah mulai mampu mengenali ungkapan emosi orang lain. Pada usia 7 tahun sampai 12 tahun, anak-anak telah mampu melakukan regulasi diri yang lebih variatif. Pada usia remaja, sejalan dengan perkembangan kognitifnya telah mampu menerjemahkan situasi sosial yang tepat untuk mengekspresikan emosi. Bagi remaja yang mengalami rasa rendah diri dan kekacauan peran akan mengekspresikan emosinya secara berlebihan dan kurang terkontrol. Selanjutnya ada metode pengembangan kecerdasan emosi. Di antaranya adalah pendapat para ahli mengemukakan 3 langkah yang utama dalam mengembangkan kecerdasan emosi, yaitu yang pertama membuka hati, yang kedua menjelaskan dataran emosi, dan yang ketiga bertanggung jawab. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam bimbingan perkembangan emosi anak adalah: yang pertama, ajarkanlah anak bahwa bangga diri adalah sikap yang baik untuk membangun rasa percaya. Ajarkan kepada anak bahwa marah merupakan kekuatan yang harus ada pada diri manusia, terutama perasaan marah ketika melihat orang lain melakukan maksiat. Yang ketiga, ajarkan kepada anak bahwa cinta merupakan emosi yang paling baik dalam diri manusia. Tetapi, manusia harus menempatkan cinta kepada Tuhan di atas cinta kepada yang lain. Dan yang keempat, ajarkanlah anak untuk mengelola rasa benci dengan baik. Yang kelima, ajarkan anak untuk mengolah rasa cemburunya dengan baik. Dan yang terakhir, ajarkan anak untuk menghindari sikap sombong. Yang terakhir, kualitas kecerdasan emosi. Kualitas kecerdasan emosi adalah mutu kecerdasan emosi yang dapat dilihat dan sejumlah kecakapan yang meliputi sifat, sikap, atau gagal seseorang dalam mengekspresikan perasaannya. Seseorang tepat dan benar mencapai sasaran menurut Meyer dan Solovey, sebagaimana dikutip oleh Shapiro dalam bukunya. Kecerdasan emosi antara lain empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan memecahkan masalah, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat. Itulah tadi paparan materi mengenai kecerdasan emosi. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.